Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari yang sedang panas membara, Umar keluar dari rumahnya dengan pedang terhunus. Ia mengarahkan langkahnya ke rumah Arqam, tempat Rasulullah SAW beribadah dan mengingat Allah bersama beberapa orang sahabatnya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Ia melihat wajah Umar bagaikan sedang menyemburkan api karena dendam dan murkanya. Dengan rasa cemas, ia mendekati dan menyapanya. "Hendak kemana, hai Umar?" "Mencari si murtad itu," ujarnya, "yang telah memecah belah kesatuan Quraisy serta mempersetankan cendekiawannya, menghina agamanya, dan mencaci maki Tuhan-Tuhannya. Akan saya tamatkan riwayatnya." Nu'aim tidak menyadari suasana gawat dan bahaya yang sedang mengancamnya. Kemudian ia berkata, "Kalau begitu, amat jelek sekali usahamu itu, dan sia-sialah perjalananmu ke sana." Umar merasa curiga, jangan-jangan Nu'aim telah masuk Islam. Maka katanya, "Mungkin kamu telah murtad juga. Demi Lata dan Uzza, seandainya itu benar, kamulah yang akan saya bunuh terlebih dahulu." Setelah mengetahui situasi yang sebenarnya, Nu'aim pun menyadari bahwasanya Umar tidak main-main dan benar-benar hendak melakukan apa yang dikatakannya. Maka ia pun cepat mengalihkan pembicaraannya dengan ucapan yang akan mengedarkan kemurkaan Umar padanya. Katanya, "Wahai Umar, ketahuilah bahwasanya adikmu Fatimah bersama suaminya Sa'id bin Zaid telah masuk Islam dan meninggalkan agama yang engkau anut." "Apa? Adik kandungku sendiri? Kalau begitu, apa perlunya aku ke rumah Arqam bila api itu telah menyala dan memasuki rumah saudaraku sendiri?" pikir Umar. Demikianlah ia tidak jadi pergi menuju rumah Arqam, tapi diarahkan langkahnya ke rumah iparnya. Di tengah rumah, Sa'id bin Zaid, Fatimah, dan Khabbab bin Arad sedang berkumpul. Mereka sedang menggenggam sahifah yang berisikan ayat-ayat dari wahyu ilahi yang sedang mereka pelajari. Tiba-tiba ada yang menggedor pintu dengan kerasnya. "Siapa?" tanya mereka. "Umar," jawab orang yang mengetuk tadi. Khabbab rupanya memahami apa yang akan terjadi. Ia pun segera pergi dan bersembunyi di tempat yang tidak jauh letaknya, sambil tak putus-putus berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Fatimah bersama suaminya menyambut kedatangan Umar di dekat pintu, diliputi kebingungan yang luar biasa karena kunjungannya yang tiba-tiba. Dalam kekalutannya yang luar biasa, Fatimah pun masih ingat terhadap sahifah mulia yang sedang dipegangnya. Maka segeralah ia sembunyikan di bawah pakaiannya. "Benarkah desas-desus yang saya dengar tentang kalian?" tanya Umar. Sementara sinar matanya yang menakutkan terpancar dari kedua matanya. "Tidak ada apa-apa," ujar mereka. "Itu hanya isu-isu dan cerita bohong belaka. Saya dengar kalian telah murtad." Ketika itu Sa'id berkata, "Bagaimana pendapat Anda, hai Umar? Sekiranya kebenaran itu berada di pihak mereka?" Tanpa pikir panjang, ia langsung menerkamnya, kemudian memutar kepala Sa'id dan membantingkannya ke tanah, serta menduduki dadanya. Melihat gelagat demikian, Fatimah pun segera mendekatinya dengan maksud akan membela suaminya. Namun
tinju Umar terlebih dahulu mendarat di wajahnya. Maka terdengarlah bagikan Fatimah seakan-akan bunyi serunai dari langit yang meraung berkepanjangan. Hai musuh Allah, kamu berani memukul saya disebabkan saya beriman kepada Allah. Hai, perbuatlah apa yang kamu suka, karena saya tetap akan bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Perhatikanlah, karena saat itu merupakan saat yang paling menentukan. Jarum panjang telah berdentang menandakan akan timbulnya perubahan besar dan menyingkapkan intisari suci yang selama ini terpatri, yang daripadanya fitrah tokoh besar ini terbuat. Di saat ia berada dalam puncak kekerasannya, tiba-tiba ia ditantang secara berhadap-hadapan oleh suara kebenaran yang nyaring dan mengalun tinggi. Kekerasannya menjadi lunak dan tidak berdaya. Kemudian tunduk dengan hati khusyuk. Kata-kata yang meluncur dari kepekatan iman adiknya mendengungkan semua nyanyian kebenaran. Dengungan seperti itu dapat dibedakan oleh orang yang memiliki fitrah seperti fitrah Umar. Ibarat seorang penunggang kuda ulung dan berpengalaman yang dapat mengenal kuda yang baik hanya dari ringkik suaranya. Seandainya kekuatan yang dimiliki Umar itu kekuatan yang mengandung unsur-unsur kekejaman, tentulah ia akan semakin berontak dan tentu akan melakukan apa saja yang dikehendakinya. Tetapi karena kekuatannya itu berdasarkan keunggulan dari jiwa kepahlawanan, maka segeralah hatinya terpanggil dan menaruh perhatian terhadap kebesaran yang terpampang di hadapannya. Itulah dia, kepala yang mulia, yang tegak terangkat, yakni kepala Fatimah binti Khattab, yang beriman kepada kalimat-kalimat yang gemerlap dengan kebenaran, yang mendengungkan nyanyian ketulusan. Tiba-tiba ia bangkit dari dada Said, kemudian mengulurkan tangannya yang lunglai kepada adiknya. Ia meminta supaya memberikan sahifah yang tersembul di balik bajunya. Katanya, "Berikanlah sahifah itu kepada saya agar saya dapat membacanya." "Tidak mungkin," ujar Fatimah. "Ia tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Pergilah, mandilah, dan bersucilah." Umar bin Khattab yang beberapa saat lalu merupakan badai yang menghancurkan, sekarang telah berlalu bagaikan angin sepoi-sepoi yang semilir lembut. Kemudian ia kembali dengan jenggotnya yang masih meneteskan air. Fatimah pun memberikan sahifahnya, dibacanya ayat demi ayat. Umar mendekam sahifah itu ke dadanya, kemudian menciuminya. Setelah itu ia berdiri seraya berkata, "Tidak pantas bagi Allah yang ayat-ayatnya sebegini rupa untuk mempunyai sekutu yang harus disembah. Tunjukkanlah padaku di mana Muhammad." Pada saat itu pun muncullah Khabbab bin Arat dari tempat persembunyiannya. Ia bergegas menghampiri Umar sambil berkata, "Bergembiralah hai Umar, karena demi Allah, doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap dirimu telah terkabul." Umar pun melangkahkan kakinya menuju Safa, yakni ke rumah Arqam. Di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mencatat lembaran baru dengan masuki agama yang hak. Kaum muslimin pun menggemuruhkan suara takbir yang menggoncangkan dan menggegerkan seluruh kota Mekah.
Umar yang selama ini membela hal-hal yang dianggap suci oleh orang-orang jahiliyah, kini telah menyerahkan diri sepenuhnya ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.